Kike. Ya Om. Kiki tahu Malin Kundang nggak? Apa? Malin Kundang. Malin Kundang. Malin. Kundang apa Om? Malin Kundang, Kiki, cerita rakyat dari Sumatera Barat. Oh, Apa? Tahu? yang penjahat itu kan? Yang suka mencuri. Aduh, bukan. Itu mah maling. Bukan maling. Malin, M-A-M-A-L-I-N. Malin Kundang, anak durhaka. Tahu nggak? Oh, yang di Upin Ipin. Tapi bukan maling namanya. Namanya si Tanggang. Jauh amat si Tanggang jadi malin. Hehehe, Om juga tahu di Upin Ipin ada tuh namanya si Tanggang. Katanya kisah dari Melayu tentang anak durhaka. Tapi inget gak? Susanti juga kan bilang itu bukan si Tanggang, tapi Malin Kundang. Jadi yang benar yang mana? Gini. Cerita itu kan muncul karena ada batu di daerah Padang nih. Bentuknya kayak orang lagi sujud nih, batunya kayak gini nih. Nah, itu dari batu itu muncul legenda Malin Kundang gitu. Gak tahu deh kenapa namanya jadi si Tanggang dari Malaysia. Gak tahu nyontek, gak tahu gimana, gak tahu dah. Si Tanggang siapa tuh? Si Tanggang pemain bola. Tuh, si Paulo si Tanggang. Oh, jadi dia anak durhaka. Bukan. Beda lagi itu mah. Jadi bingung. Ya udah gini. Dengerin ya. Ya. Sebagai anak Indonesia, kamu harusnya tahu cerita daerah. Jangan cuma nonton Upin Ipin, apalagi Naruto. Ikatan Cinta. Ikatan Cinta apaan? Yang gimana sih? Aku merindu. Hah? Aku merindu. Allahu Akbar. Sinetron yang di RCTI itu ya? Iya. Ya Allah, suka nonton gitu. Iya. Siapa yang nonton itu? Kiki. Ini bukan mama. Bareng-bareng. Bareng Allah. Yaudah gini nih, biar tahu. Dengerin Om ya. Om mau cerita tentang anak durhaka. Nih dengerin. Durhaka itu jahat sama orang tua ya? Iya. Jadi durhaka itu termasuk dosa yang besar. Amit-amit. Jangan amit-amit dong. Istighfar. Masa istighfar? Astagfirullah anak Asep. Iya, astagfirullah. Di sebuah desa, dengerin. Ya Om. Di sebuah desa, hiduplah seorang perempuan miskin. Ia hidup bersama anak tunggalnya. Tunggal itu apa sih? Tunggal itu satu-satunya, jadi dia anak satu-satunya. Oh ya. Namanya Malin Kundang. Malin ya, Malin. Ayo. Ya. Sehari-hari perempuan itu bekerja sebagai nelayan. Namun penghasilannya tak bisa mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari, sehingga hidup mereka selalu berkekurangan. Jadi miskin Ki. Nama Malin Kundang berasal dari Malin dan Kundang. Malin bukan maling. Artinya orang yang memiliki jabatan atau kebesaran. Kundang itu artinya disayang atau digendong. Soalnya dulu nih waktu kecil si Malin Kundang ini suka digendong-gendong sama mamanya karena mamanya sayang banget. Kundang bukan rumahnya si Milo. Itu kandang. Diam dulu. Iya. Saat Malin Kundang, itu kan jadi kandang. Saat Malin Kundang mulai dewasa, ia memutuskan untuk pergi merantau. Ia ingin mengadu nasibnya di sana. Barangkali dengan pergi ke kota, aku bisa merubah nasib kita, Bu, katanya ke ibunya. Terus kata ibunya walaupun berat hati, ibunya mengizinkan. Nah, sekarang setelah ditinggalin sama Malin Kundang, ibunya kembali menjadi perempuan tua yang kesepian. Setelah kepergian Malin, ibunya selalu memikirkan keadaan anaknya itu. Ia jadi sakit-sakitan, sementara Malin tak pernah mengirim kabar untuk ibunya. Kan bisa WA ya harusnya. WA. Itu mah zaman sekarang, itu kan zaman dulu belum ada HP, jangankan WA, telepon, SMS, apalagi pokoknya nggak bisa kok. Jadi lanjut ya. Hingga beberapa tahun kemudian, Malin berhasil mengubah nasibnya. Ia telah menjadi saudagar yang kaya raya. Malin memiliki banyak kapal. Hidup Malin tak lagi susah. Malin juga menikahi seorang perempuan bangsawan yang sangat cantik. Suatu hari, Malin ingin melihat keadaan desanya. Dia udah kangen nih sama desanya nih, soalnya udah lama gak pulang gitu. Mudik ya Om? Iya, mudik. Naik apa? Naik bis gratis dari Pemda. Ya enggak lah, dia naik perahu. Gede gak? Ya kan ceritanya dia saudagar tuh. Ya gede lah pastinya. Saudagar itu apa? Saudagar itu gimana ya? Kayak penguasa. Pokoknya hartanya banyak dah punya. Kayak Raffi Ahmad. Ya lebih lah, Raffi Ahmad mah belum, nggak ada apa-apain Raffi Ahmad mah dibanding Malin Kundang. Gitu ceritanya. Malin pergi bersama istri dan banyak pekerjanya. Ia juga membawa banyak uang untuk dibagi-bagikan kepada para penduduk. Dibagiin? Iya. Baik dong. Iya. Tar dulu makanya biar Om lanjut dulu nih. Nyaut wae. Ya. Sampailah Malin di desanya.
Dengan sombong, ia membagikan uang kepada penduduk. Sombong amat. Kayak mantra lagi ngomong lagi. Sombong amat. Sombong amat. Gitu. Penduduk desanya ini karena dibagikan uang oleh Malin Kundang, senang banget. Di antara mereka ada yang mengenali Malin nih. Wah, katanya nih, ini kayaknya gue kenal nih. Kayak itu Malin deh. Soalnya itu tetangganya. Nah, orang itu langsung pergi tuh ke rumah Malin, hendak memberikan kabar gembira kepada ibunya Malin nih. Pengen kasih tahu. Bu, tahu nggak Bu? Anakmu Malin sekarang sudah menjadi orang kaya. Udah datang tuh katanya. Dari mana kau tahu itu? Kata ibunya tuh. Selama ini aku tak pernah mendapat kabar darinya. Nah, tadi si Malin gak ngasih kabar terus. Jadi kaget dah ibunya. Nah, sekarang pergilah ke dermaga. Anakmu Malin ada di sana. Dia terlihat sangat tampan dan istrinya juga cantik banget, kata tangannya gitu. Emang desanya di Bogor? Lah, kok di Bogor? Itu dermaga. Bukan dermaga yang itu, Kikok. Dermaga yang ada IPB maksudnya? Iya. Bukan itu. Dermaga di sini maksudnya dermaga kapal yang ada di lepas pantai. Ini perahu-perahu tuh, kapal-kapal gede pada Emang angkot? Bukan. Jadi perahunya diam di situ, menepi bukan ngetem. Itu. Lanjut nih, Ibu Malin tak percaya, matanya berkaca-kaca. Dandan ya? Ya ampun Robi, bukan dandan. Maksudnya berkaca-kaca bukan matanya sambil ngaca gitu, enggak. Jadi gini, berkaca-kaca tuh istilah. Jadi kayak menangis, matanya berkaca-kaca. Ya, ayo gitu lagi ayo. Dengerin nih, udah nih omong udah nah. Kalau gitu ah. Lanjut ya. Ya. Jadi gini, dia sangat merindukan anaknya selama beberapa tahun. Makanya dia langsung lari nih menuju dermaga. Bener tuh, di sana ada Malin Kundang sama istrinya. Malin, kau pulang nak, katanya. Kata ibunya gitu. Si Malin tahu nih, waduh ibu gua tuh jelek amat, tapi katanya gitu. Dia malu. Kok begini banget, ntar istri gua mau bilang apa nih kalau begini istri gua. Malu si Malinnya. Nah langsung bilang gini, kalau gitu gue pura-pura nggak tahu aja katanya gitu. Istrinya bilang, kau bilang ibumu sudah meninggal. Apa benar ini orang tuamu? Kata si istrinya tuh. Si Malin bingung tuh. Langsung dia teriak, dia bukan ibuku. Dia pengemis yang mengaku-ngaku sebagai ibuku, kata si Malin. Padahal kan itu ibunya. Iya. Ibunya langsung sakit hati, dibilang pengemis. Ya Allah katanya, ya Allah aku sakit hati ya Allah, masa dibilang gitu nggak terima, gue mah nggak redo katanya. Langsung dikutuk tuh si Malin Kundang tuh, bilang gini ibunya, hei Malin, hatimu keras sekeras batu, aku kutuk kau jadi batu, kau anak durhaka, kata ibunya gitu. Si Malin ketakutan, ya Allah dikutuk, langsung ada hujan gede, petir jeleger, makin takut kan, orang-orang pada berlari ke sana kemari. Si Malin langsung bilang, ibu maafkan aku, sampai sujud. Nah karena ibunya udah sakit hati, langsung tuh jeder aja, kalau kata Sundanya mah kabentar gelap si Malinnya, bruar lagi sujud. Nah pas lagi sujud si Malin langsung berubah jadi batu. Nah ini nih gambar batunya nih yang tadi udah om ceritain tuh. Oh itu. Dia itu batunya. Dipahat ya? Enggak, bukan dipahat, bukan itu ceritanya itu batu di pantai kayak orang lagi sujud, bukan dipahat. Beneran om? Iya, itu teh ceritanya legenda, cerita rakyat yang terkenal. Masalah benar atau enggak, ini udah mendarah daging, terutama di masyarakat Melayu. Yang penting dari cerita ini kita bisa ngambil pelajaran, Ki. Pesan moral dari cerita Malin Kundang, surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Tuh. Sayangilah ibumu karena ibumu adalah manusia paling berjasa dalam dalam hidupmu, katanya begitu. Nah, jadi gitu Ki. Jadi kalau misalnya mama suka suruh-suruh Kiki jangan males, jangan ditunda-tunda, langsung kerjain gitu. Kiki, Apa mah? tolongin mama dong ke warung beliin mama sabun colek. Mamanya datang. Ya mah. Kok tumbennya dia mau? Takut jadi batu. Takut jadi batu katanya. Ini lagi cerita-cerita buat konten. Tidak datang lagi. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa ya, like, subscribe, dan nyalain notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sembrahu.